Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu, bersilaturahmi untuk bisa menuntut ilmu bersama-sama di kelas ini ya, kelas tematik tentang adab. Sekarang sudah di pertemuan keempat ya, insya Allah bersama Ustadz Ardiansyah. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Ya, semoga dalam kondisi yang terbaik ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah sampai di pertemuan keempat. Kemarin kita sudah belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ya, khususnya macam-macam ilmu ya. Mana ilmu-ilmu yang memang perlu kita prioritaskan untuk kita pelajari, mana yang fardu kifayah gitu ya, mana yang dari segi prioritas dan urgensi itu perlu diperhatikan pun kita kemarin sudah kita pelajari, dan kita masuk ke pertemuan keempat tentang etika guru gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bertilawah bersama-sama. Mari dibuka surat Toha ayat 110. Izin saya share screen. Kita bertilawah bersama. Izin saya memimpin. Kita mulai dengan bersama Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma.
Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka walizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qur rabbi zidna ilma, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir juga tengah-tengah kita. Ustaz Ardiansyah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Kang Faisal. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah di pertemuan keempat ya Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Materi tentang etika guru, maka mungkin kita akan segera mulai Bapak Ibu semuanya. Silahkan untuk siapkan catatannya, siapkan kondisi yang terbaik. Jika tidak ada halangan, silahkan mungkin bisa open cam dan maksimalkan ada foto di ilmunya. Baik, itu saja. Mari kita langsung simak bersama materi dari Ustaz Ardiansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Turun Kang Faisal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka tholabul ilmi. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tak lupa tentunya selawat beriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi yang tak pernah kita lihat wajahnya, tapi kita berharap perjumpaan dengannya, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, zuriatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang akan kita kupas pada pagi ini yaitu tentang adabul muallim, ya. Jadi salah satu bab di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim
yang tentu memberi pesan kepada kita betapa besarnya perhatian para ulama gitu. Jadi tidak semata-mata mengajar ilmu, tapi bagaimana mereka menyiapkan satu bab khusus ya yang menjelaskan tentang adab-adab seorang guru gitu. Artinya mereka juga memahami ya bahwa keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat ditentukan oleh adab-adab seorang guru gitu. Karena memang proses belajar mengajar itu tidak semata-mata transfer ilmu gitu. Tidak semata-mata transfer pengetahuan. Tapi bagaimana yang ditransfer itu adalah adab ya, akhlak dan budi pekerti ya. Dan itu yang lebih banyak memberikan dampak dan pelajaran kepada pelajar ataupun murid-murid kita gitu. Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang ibu ya yang berpesan kepada anaknya. Beliau berpesan kepada anaknya, wahai anakku, datangilah gurumu si fulan dan si fulan gitu ya. Sebelum engkau ambil ilmunya, engkau ambillah adab dan akhlaknya gitu. Kalau dia orang yang beradab dan orang yang berakhlak, baru engkau ambil ilmunya. Maka kalau dia orang yang tidak beradab dan tidak berakhlak, pulanglah nak, cari guru yang lain. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita siapa anak yang menjadi putra dari ibu tadi? Dialah Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, guru besarnya kota Madinah. Jadi kalau kita melihat sosok seorang Imam Malik ya, yang menjadi guru besarnya para ulama, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad ya, bahkan dinobatkan sebagai Imam Darul Hijrah, guru besarnya kota Madinah. Artinya tidak ada orang yang lebih alim ya, yang lebih layak diambil ilmunya dibanding beliau. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menceritakan profil gurunya ini, apa kata beliau? Idza dzukiral hadis famalikun najm. Kalau disebut ilmu hadis, itu Imam Malik itu bintangnya, kata beliau. Tidak lagi ada orang yang lebih alim dibanding beliau. Tapi tahukah kita bagaimana perhatian ibunda beliau terhadap adab dan akhlak yang nanti akan diambil oleh anaknya? Sehingga beliau berpesan khusus gitu. Imam Malik yang masih remaja dipesankan oleh ibunya, sebelum mengambil ilmu, sebelum mengambil pengetahuan, ambillah adabnya gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang memang berprofesi sebagai seorang guru ya. Karena kalaupun kita tidak mengajar formal di sekolah, kita mengajar anak-anak kita di rumah. Maka kita orang tua adalah seorang guru ya. Baik ayah atau ibu kita seorang guru. Maka sebelum ya kita menyiapkan pengetahuan ilmu yang akan kita ajarkan pada anak-anak kita, adab dan akhlak itulah yang pertama gitu, yang akan banyak dilihat, yang akan banyak diperhatikan dan akan banyak ditiru, diduplikasi oleh anak-anak kita. Makanya dalam hadis disebutkan kama tadi nutudan gitu ya. Jadi seperti apa kita, seperti itulah keturunan dan anak-anak kita gitu ya. Maka kalau kita ingin membentuk anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, maka mulailah dari pembentukan karakter, pembentukan akhlak gitu ya. Maka tentu bertepatan sekali ya tema yang akan kita kupas pada pagi ini, tema seputar adab ya seorang guru gitu. Ya, bab adabil muallim. Mangga Bapak Ibu yang sudah punya buku terjemahnya bisa sambil dilihat ya. Bab adabul muallim. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang adab muallim ini sangat luas kata beliau ya. Memang tidak cukup untuk dikupas dalam poin-poin yang terbatas gitu ya. Namun kata beliau dalam buku ini saya ringkaskan ya, saya kumpulkan ya nafais katsirah kata beliau ya. Jadi nilai-nilai penting, nilai-nilai berharga ya yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ya, apakah guru formal di sekolah ataupun kemudian di rumah gitu ya.
dalam etika guru ya beliau menyebutkan setidaknya ada 4 poin besar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, etika personal seorang guru. Jadi kita harus punya etika personal seorang guru. Bagaimana sikap kita terhadap diri kita, kepada Allah, dan kepada pelajaran yang kita ajar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, etika guru dalam belajar. Gitu. Jadi ada etika personal, ada etika guru ketika sedang belajar. Gitu. Karena bagaimanapun kita perlu belajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan kita. Tidak cukup semata-mata kemudian kita hanya membaca saja. Ya. Yang ketiga, etika guru dalam mengajar. Nah, jadi ada etika dalam belajar, ada etika dalam mengajar. Dan yang keempat, tentang ujian dan kerelaan guru, ya, keikhlasan guru dalam mengajar. Baik, kita mulai pada poin yang pertama, etika personal seorang guru. Ya. Yang pertama, kata beliau, yang harus diperhatikan oleh seorang guru ya terhadap dirinya sendiri, ya, ayyuqsad bi ta'limihi wajhallahi ta'ala. Ya, maka hendaknya dia meluruskan niat. Ini di antara poin yang juga diulang pada bab sebelum ini. Penting seorang guru dalam mengajar itu, dalam menjaga keikhlasan, maka dia senantiasa menjadikan kegiatan belajar mengajar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yaqsud tawassulan ila ghardin dunyawi, kata beliau. Ya, tidak semata-mata hanya untuk imbalan duniawi. Katahsilil mal, seperti dapat harta, ya, aujah, dapat kedudukan, au syuhrah, popularitas, au sum'ah, au tamayyuz anil asbah, au takatsur bil mustaghillin, ya. Jadi intinya bagaimana kita melakukan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak semata-mata karena yang lain, ya, terlebih-lebih karena dunia, gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah tidak akan menzolimi kita, gitu. Ya, Allah akan memberikan kafalah yang terbaik, gitu, bagi seorang guru yang niat mengajarnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kata beliau, wala yashinu ilmuhu wa ta'limuhu bi syai'in min at-tama' fi rifqi tahsul lahu min mushtaghilin alaihi min khidmatin aw mal aw nahwihima wa in qalla, gitu, ya. Jadi intinya ini juga bisa terimplementasi, ya, dari ucapan perbuatan. Jadi jangan sampai dia mengotori kegiatan belajar mengajar itu semata-mata hanya berharap imbalan yang tidak seberapa, karena ilmu adab yang dia ajarkan itu tak bernilai, tak ternilai, gitu, ya, tak ternilai. Maka jangan sampai kita hinakan ilmu pengetahuan itu semata-mata dikonversi dengan nilai-nilai rupiah. Ini hal-hal penting yang beliau sampaikan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga berpesan, waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma alla yansiba ilayya harfun minhu, ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap, katanya, nanti ilmuku ini akan dipelajari, gitu, ya, atau ilmu ini dipelajari oleh manusia, ya, dan tidak ada satu huruf pun, gitu, ya, dari ilmu yang mereka pelajari, yang mereka ambil dari ilmuku, gitu, kata Al-Imam Syafi'i, yang dinisbahkan kepadaku, gitu. Artinya beliau tidak ingin pamrih, gitu, ya, bahwa kita bisa belajar karena jasa-jasa Imam Syafi'i. Beliau tidak mau itu, gitu, ya. Jadi beliau tidak ingin orang-orang kemudian nanti menyanjung dirinya, ya, padahal ilmu itu mereka dapatkan karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara bentuk keikhlasan Al-Imam Syafi'i dalam mengajar, gitu. Ya, bahkan termasuk kata beliau dalam berdebat, gitu, ya. Ini kan beliau termasuk ulama yang ahli debat, gitu. Bukan suka berdebat, tapi jago berdebat, gitu. Kata beliau, "Ma nazartu ahadan qat 'alal ghalbah." Saya tidak pernah berdebat dengan seorang pun dengan niat untuk mengalahkannya, kata beliau. Waditu idza nazartu ahadan ayyazar haq 'ala yadayh. Justru aku berharap ketika berdebat itu Allah memperlihatkan kebenaran darinya, gitu. Ya, maka limtu ahadan qat illa waditu an yuwaffiqa wa yusaddid wa yu'an wa yakunu alaihi riayatan minallahi wa hafizah, gitu, ya. Jadi aku berharap ketika berdebat itu ada orang yang menunjukkan kebaikan, Allah tampakkan kebenaran dari lisan-lisannya,
Masya Allah. Ya, ini diantara sikap ya yang luar biasa dari Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula dari Abu Yusuf. Abu Yusuf ini Bapak Ibu sekalian, beliau adalah sahabat sekaligus murid Abu Hanifah. Ya, jadi ada dua ulama besar dalam mazhab Hanafi, ada Abu Yusuf dengan ada Ahmad Asy-Syaibani, gitu. Ya. Nah, Abu Yusuf ini lebih senior, murid senior dari Abu Hanifah, sahabat sekaligus murid. Apa kata beliau? Ya qaum, uridu bi'ilmikumullah fa inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawadda illa lam akum hatta a'luhum. Ya, kata beliau, wahai manusia, ya ketahuilah bahwa setiap kali aku mengajar ilmu, belajar ilmu dalam satu majelis, ya dimanapun itu, maka aku berupaya untuk senantiasa tawadhu di dalam majelis itu. Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasa lebih alim, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih berilmu dibanding orang lain. Masya Allah. Ya, ini diantara akhlaknya para ulama. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, adab seorang guru itu adalah ay yatakhallaq bil mahasin lati warada syara' biha wa hatha 'alaiha. Ya. Hendaknya kita senantiasa ya menerapkan akhlak-akhlak dan budi pekerti yang diajarkan dalam agama kita. Jadi guru itu harus jadi contoh. Maka adab-adab Islam itu harus diterapkan, dipraktekkan oleh seorang guru. Ya, karena bagaimana mungkin dia mengajarkan anak-anak agar hidup sederhana gitu ya, agar tawadhu ya, kemudian misalnya sabar ya, kemudian berlapang dada, toleransi. Ini kan nilai-nilai akhlak yang tidak mungkin ya akan diterima dan dipraktekkan oleh murid-murid kita kalau tidak kita mulai gitu. Maka seorang guru itu harus lebih dulu, kata beliau ya. Jadi semua akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama ya, itu seorang guru harus berupaya menerapkannya ya, dari sifat dermawan ya, berakhlak mulia ya, berwajah ceria setiap bertemu dengan orang, tidak berwajah masam gitu ya, juga bersabar ya, berlapang dada, dan menjauhkan diri dari segala sumber pencarian yang buruk atau yang haram ya. Wa mulazamatul wara ya, sifat wara gitu ya, hati-hati, tidak sembarangan mengambil atau menerima sesuatu ya. Kemudian wal khusyu' ya, khusyuk dalam beribadah, wal waqar ya, wat tawadu wal khudu' wajtinabid dhahik ya, tidak banyak tertawa, apalagi tertawa terbahak-bahak gitu ya. Wal iktsar minal mizah ya, atau terlalu banyak bercanda gitu. Sepanjang harinya lebih banyak canda daripada kemudian kesungguhan ya. Karena kita ingin mengajarkan kesungguhan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita gitu ya. Maka jangan sampai hari-hari kita itu penuh dengan canda saja gitu. Boleh kita bercanda, tapi tentu pada kadar yang dibenarkan dalam agama. Wa mulazamatil adab asy-syar'iyyah az-zahirah. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, termasuk mempraktekkan adab-adab yang secara zahir. Ya, jangan sampai kita kan yang penting hatinya gitu ya. Yang penting kolbunya. Bapak Ibu sekalian, betul ya, hati dan kolbu itu harus kita jaga ya, agar tetap berakhlak dengan tawadhu dan lain-lain. Tapi kata beliau, ada adab yang zahirah yang perlu kita tunjukkan. Karena kalau kita tidak tunjukkan, bagaimana kita bisa memberikan pelajaran, pengajaran tentang adab dan akhlak kepada murid-murid kita? Maka harus terlihat gitu. Ya, misalnya katanzib ya, budaya bersih gitu ya, budaya beberes gitu ya, di rumah, di sekolah gitu ya. Kemudian termasuk pada fisik kita, wa tanzibil ibti wa izalatir rawaih al-karihah ya, termasuk kan menjaga bau badan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian ya, sampai ke detail itu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan. Jadi jangan sampai guru itu, mohon maaf ya, itu di hadapan murid-murid datang dengan bau yang tidak sedap gitu ya, bau yang tidak nyaman gitu. Ya, wajtinabir rawaih al-makruha wa tasrihil lihyah ya. Nah, termasuk ini laki-laki, kata beliau, ya rapikan ya, kalau yang berkumis atau yang berjenggot rapikan gitu. Ya, jadi jangan sampai terlihat tidak terurus ya, rambut yang tidak tersisir gitu ya, pakaian yang tidak rapi. Ini karena
ada nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Ini poin kedua. Poin ketiga adalah wa minha al-hadar minal hasad war riya wal i'jab wa ihtiqarin nas. Nah, ini seorang guru harus menghindari sifat-sifat buruk seperti sifat dengki, ya, kemudian ujub terhadap diri sendiri, ya, atau merendahkan orang lain, ya, walaupun boleh jadi secara keadaan ekonomi, ya, atau mungkin amanah jabatan itu tidak seperti yang dia emban, ya, maka jangan sampai ada sikap kita merendahkan orang lain. Wa hadhihi adwa wa amrad yabtali biha katsirun min ashabil anfus al-khashisat, kata beliau, ya. Karena sifat-sifat dengki, riya, ujub ini, ya, itu banyak, ya, mendera orang gitu, ya. Jadi seorang guru maka harus berupaya untuk kemudian menghilangkan sifat ini. Nah, beliau memberikan tips, ya. Bagaimana cara menghilangkan sifat dengki, kata beliau, atau hasad. Katanya adalah hendaknya seseorang itu memahami hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'ala hadal fadla fi hadal insan, ya. Jadi agar menghilangkan sifat dengki, karena kita harus memahami Allah telah menciptakan seseorang itu dan menetapkan ketentuannya masing-masing. Ada yang diberikan kelapangan, ada yang diberikan kecukupan, ada yang diberikan kekurangan. Maka kita tidak perlu dengki dan tidak perlu hasad. Semua telah dibagi rata, teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mengetahui itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan punya sifat dengki hasad terhadap orang lain. Ketentuan Allah, dia kaya raya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkecukupan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kekurangan, ya, bahkan mungkin hidup dalam kondisi fakir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita tahu bahwa Allah memerintahkan dia untuk bekerja, berupaya, ya, memperbaiki kehidupannya. Ini cara menghilangkan sifat dengki. Yang kedua, kata beliau, bagaimana cara menghilangkan sifat riya. Wa tariqah fi nafyi riya aya'lam anna al-khalqa la yanfa'unahu wa la yadurru haqiqatan fala yatashaghal bi mura'atihim. Ya. Untuk menghilangkan sifat riya, ya, riya ini kan menunjukkan amalan kita kepada orang lain. Ketahuilah bahwa tak seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan kita manfaat, yang memberikan kita mudarat, melainkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita perlu menunjukkan, ya, atau menampakkan amalan kita kepada orang lain? Toh bukan dia yang menilai, ya. Jadi jangan sampai kita beramal, bekerja itu hanya untuk dikomentari, dinilai oleh orang lain. Nah, ini cara menghilangkan sifat riya, kata beliau. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghilangkan sifat ujub terhadap diri sendiri. Ujub itu kan merasa bangga, merasa lebih baik dibanding orang lain. Kata beliau, caranya adalah aya'lam annal ilma fadlun minallahi wa ma'ahu ri'ayah. Bahwa ilmu ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah kapan saja bisa mencabutnya, bisa mengambilnya. Kita tiba-tiba bodoh kembali. Kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak tahu sama sekali. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Jadi fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Allah itu memiliki segalanya, dia bisa memberi, dia bisa mengambil kapanpun, bi ajalin musamma, pada waktu yang telah dia tetapkan, gitu. Maka dengan mengetahui ini kita tidak akan merasa ujub terhadap diri sendiri. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat, ya, yang merendahkan orang lain? Kata beliau, di antara caranya adalah ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah An-Najm ayat 32, ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kita merasa diri kita suci, diri kita lebih baik dari orang lain. Karena Allah Maha mengetahui siapakah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa.
Nah, kata beliau, dengan mentadaburi ayat ini kita akan paham ya bahwa tidak layak bagi kita itu untuk merendahkan orang lain gitu. Karena yang dihitung itu bukan jabatan, bukan posisi sosial di masyarakat, ya bukan gelar, tapi orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Maka dengan mentadaburi ayat seperti ini, kita sedikit demi sedikit akan menghilangkan karakter merasa lebih baik atau lebih mulia dibanding orang lain. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat atau hal yang keempat dalam etika personal seorang guru yang perlu diperhatikan adalah isti'maluhu ahadits at-tashbih wa tahlil wa nahwihi wa minal azkar ya. Seorang guru itu harus punya wirid rutin gitu ya. Nah, jadi harus punya wirid rutin. Jangan sampai kolbu kita, hati kita itu kosong gitu ya. Karena wirid, tasbih, ya tahmid, tahlil ini kan dalam rangka merawat hati kita. Maka kalau seorang guru itu tidak punya wirid rutinan ya, maka jiwanya akan mudah keropos gitu ya. Kalimat-kalimatnya boleh jadi tidak bermakna atau tidak didengarkan oleh murid-muridnya. Maka dalam rangka membangun kekuatan spiritual itu, seorang guru itu harus punya wirid rutinan. Ini poin kelima ya. Poin yang keenam adalah dawamu muraqabatihi lillahi ta'ala ya. Jadi seorang guru harus muraqabatullah, selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara tatkala alania ataupun sirriyah ya. Baik terang-terangan ataupun rahasia gitu. Jadi senantiasa merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa min ahamiha, di antara yang paling penting kata beliau, alla yadhillal ilma ya. Jadi jangan sampai dia menghinakan ilmu yang Allah titipkan padanya. Jadi jangan sampai dia ke tempat-tempat yang boleh menjadikan ilmu itu tercela gitu. Jangan sampai kata beliau ya. Kita harus jaga itu betul, karena ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini ilmu yang mulia, maka jangan sampai kita ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita memahami ya tempat apa aja ya. Boleh jadi tempat yang menimbulkan fitnah ya, tempat yang bisa menjerumuskan kita ke lubang maksiat gitu ya, yang kita hindari. Etika yang ketujuh adalah idza fa'ala fi'lan sahihan jaizan fi nafsil amri walakin zahiruhu annahu haram au makruh au mukhillu bil muru'ah wa nahwa dzalika fayanbaghi lahu ayukhbir ashabahu gitu ya. Jadi poin yang ketujuh ya kata beliau, ketika kita melakukan perbuatan yang benar sebenarnya ya. Jadi yang dibenarkan dalam syariat, tapi boleh menimbulkan mengandung hal-hal yang makruh gitu ya, atau boleh menyebabkan salah paham. Nah, kita harus menjelaskan kepada murid kita, menjelaskan kepada sahabat-sahabat kita, jangan sampai ya dia suuzon kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu pernah ya satu hari ya itu menjelang sore, mulai gelap gitu ya. Beliau tampak berjalan dengan seorang perempuan. Berjalan dengan seorang perempuan gitu ya. Kemudian berpas-pasan dengan sahabat gitu ya, berpas-pasan. Kemudian sudah lewat begitu, tiba-tiba Nabi berbalik. Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, tadi itu istriku. Gitu ya. Jadi Nabi ingin mengatakan bahwa saya tidak berjalan dengan wanita yang bukan mahram saya. Nah, gitu. Kata Nabi itu istriku. Apa kata sahabat? Wahai Nabi, kami tidak pernah punya rasa buruk sangka padamu gitu. Kami tidak bersuuzon padamu gitu. Apa kata Nabi? Ya, aku tahu. Tapi aku tidak akan memberikan ruang orang lain berprasangka padaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah boleh jadi kita tidak melakukan dosa. Kita tidak melakukan maksiat. Tetapi keadaannya boleh jadi membuat orang lain berprasangka kepada kita. Maka kita harus menjelaskan. Seperti mana sikap Nabi. Nabi tahu sahabat beliau tidak akan berburuk sangka kepadanya. Tapi beliau tidak akan membuat orang lain berprasangka. Gitu ya. Nah, jadi misalnya ya sama kan, misalnya ingin bagi-bagi sedekah atau berbagi nasi kotak misalnya ke ke tempat-tempat yang mungkin boleh jadi dikenal oleh orang sebagai tempat hiburan malam gitu ya. Maka hati-hati gitu ya, dan perlu kita beritahu keluarga kita, beritahu sahabat kita agar jangan sampai mereka berprasangka gitu.
Ya, jangan sampai mereka berprasangka. Gitu. Ini penting. Ya. Jadi walaupun perbuatan kita itu baik, tapi jangan sampai menimbulkan prasangka orang lain. Tirulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa meskipun beliau berjalan dengan istrinya, ya, tapi tetap tidak ingin agar syaitan menimbulkan prasangka dalam hati sahabat beliau. Ini poin ketujuh, gitu ya. Jadi ada 7 bab dalam etika personal seorang guru yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, etika guru dalam belajar. Nah, bagaimanakah etika yang perlu dijaga seorang guru dalam belajar? Ya, kata beliau, alla yadzal mujtahidan fistighal bil ilmi qira'atan wa iqraran wa mutala'atan wa ta'liqan wa mubahatsatan wa mudzakaratan wa tasnifan. Masyaallah. Ya, ini luar biasa. Kata beliau, seorang guru itu harus senantiasa bersemangat ya dalam melakukan aktivitas keilmuan, baik membaca ya atau menggali hal-hal baru, mutolaah gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan dia melakukan ta'liq ya, ini ta'liq kan tradisi ulama dulu ya. Dia memberikan catatan pada buku, pada ilmu tertentu, mereka memberikan catatan bagi yang memang punya kapasitas itu. Atau mubahasah, melakukan diskusi, mudzakarah ya, seminar, mungkin kegiatan-kegiatan keilmuan di antara sesama guru ya, watasnifan, bahkan kalau bisa kita menulis. Nah, jadi Bapak Ibu yang memang punya kapasitas, punya kemampuan menulis, merekam semua kegiatan atau ilmu-ilmu penting, itu kalau bisa ditulis agar nanti menjadi jariah kebaikan amal soleh meskipun kita sudah wafat gitu ya. Wala yastankib minal ilmi mimman huwa dunahu fi sinnin aw nasab aw syuhrah aw din aw fi ilmin akhar ya. Nah, jadi kata beliau, dalam belajar seorang guru harus mampu mengambil ilmu dari siapa saja gitu. Jadi tidak kita batasi dengan umur. Oh, saya sudah berusia, kayaknya sudah sudah bukan saatnya lagi belajar. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Selama kita masih punya umur, kita masih mampu untuk belajar, maka kita diwajibkan belajar kepada siapapun ya. Jadi kita tidak melihat usianya, tidak melihat latar belakangnya, yang penting dia adalah orang baik yang layak diambil ilmunya gitu ya. Dan yang juga tidak kalah penting ya, sebagai seorang guru, kita juga harus tidak malu untuk bertanya kalau memang kita tidak tahu gitu ya. La yastahi minas su'al amma la ya'lam. Jangan malu bertanya pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Faqad ruwaina an Umar wa ibnihi radhiyallahu anhu maqal ya, man raqqa wajhahu raqqa ilmuhu gitu ya. Jadi seperti nyatakan ya oleh oleh Umar dan anaknya ya, keduanya berkata man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu ya. Nah, jadi barang siapa yang kemudian tidak malu ya untuk bertanya, maka akan bertambahlah ilmunya gitu ya. Jadi jangan malu bertanya gitu ya. Kalau memang kita tidak tahu, kita bertanya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar. Apa kata beliau? Na'am ya, ni'man nisa nisa al-ansar la yamna'hunna al-haya ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar, kata beliau. Mereka tidak malu untuk bertanya dalam urusan agama. Jadi bertanya, ya. Kan kadang persoalan wanita, ya, persoalan rumah tangga itu kan kalau tidak bertanya, tidak detail kan kadang kita nggak tahu jawaban-jawabannya. Nah, itu diantara karakter wanita-wanita Ansar, kata Ibunda Aisyah. Qala Sa'id bin Jubair la yazal ar-rajulu aliman ma ta'allam. Kata beliau, seseorang itu akan tetap menjadi orang alim, orang berilmu selama dia terus belajar. Selama dia terus belajar. Fa idza taraka al-ilma wa zanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhal ma yakun. Tapi kalau dia sudah berhenti belajar, ya, seraya mengatakan, oh saya sudah cukup ilmunya, ya sudah dalam ilmunya, maka dia menjadi lebih bodoh dari kondisi sebelumnya. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini diantara adab yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ya di dalam
di dalam belajar gitu ya. Dan ada beberapa hal yang kemudian beliau ulang sedikit ya pada bab ini, misalnya selalu merasa rendah hati. Jadi jangan merasa pandai, karena kalau kita sudah merasa pandai, kita berhenti belajar. Nah, ini tidak sesuai dengan etika guru dalam belajar. Jadi harus hilangkan sifat sombong itu. Yang kedua, yan bagi antakuna mulazamatul ishtighal bil ilmi huwa matlub ra'si malihi fala yastaghil bi ghairihi gitu. Ya. Kata beliau, segala aktivitas keilmuan diposisikan sebagai tujuan utama. Nah, ini terutama kalau memang kita sedang mendalami ilmu tertentu. Jadi jangan hilang fokus. Ya, karena kalau kita sudah sibuk dengan perkara lain, maka boleh jadi kita tidak akan berhasil menguasai ilmu tersebut. Yang ketiga, wayan bagi ayat tani bitasnib idza ta'allalahu. Ya, kalau dia bisa menulis, kata Al-Imam An-Nawawi, maka tulislah ilmu yang dia kuasai, agar kemudian satu, dia bisa memanfaatkan catatan tersebut, buku tersebut ya di masa depan, atau juga nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini penting kata beliau dalam kegiatan seorang guru. Yang keempat, wal yahdhar kullal hadar ayyashra' fi tasnif ma lam yata'ahhallahu. Kata beliau, seorang guru jangan sampai menulis ilmu yang dia tidak kuasai. Ya, jangan sampai menulis sesuatu yang dia tidak berkapasitas gitu. Kita tidak punya kapasitas menulis tentang sejarah, tapi kita paksa nulis sejarah. Nah, jangan, kata beliau. Ya, jangan. Karena kalau kita paksa itu di luar kemampuan dan kapasitas kita, maka lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ya. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, wal yahdhar aidan min ikhraj tasnifihi min yadihi illa ba'da tahzibihi wa tirdad nazarihi. Ya. Nah, kalau kita sudah merancang buat buku, kata beliau, upayakan nanti dimutolaah lagi, dikaji lagi, ya, diedit, ya, dilihat mana yang kurang atau mana yang perlu ditambah dan lain-lain. Nah, setelah siap, ya, boleh jadi meminta bantuan orang yang lebih pakar gitu ya untuk mereview, itu lebih baik, kata beliau. Nah, subhanallah, ya, ini perhatian para ulama kita. Wal yahris ala idah al-ibarah. Nah, kata beliau, termasuk kalau kita menulis buku, ada catatan, ada kaidah, ada rumus yang mau kita ajarkan, ya, rumus matematika gitu ya, atau rumus dalam teori tertentu, maka upayakan nanti ada footnote-nya, ada penjelasan gitu ya, agar orang lain, murid kita itu bisa memahami apa yang kita tulis. Wayan bagi antakun i'tina'uhu minat tasnif bima lam yasbiq ilahi aktsar. Nah, upayakan, kata beliau, kalau nulis buku, carilah tema-tema yang belum banyak dibahas, kata beliau. Boleh kita nulis tema yang lagi tren, yang lagi happening gitu ya. Tapi kata beliau, lebih baik kita menulis sesuatu yang belum banyak dibahas gitu. Nah, ini akan lebih bermanfaat gitu ya. Jadi tidak semata-mata ikut tren ya. Jadi tidak semata-mata ikut yang lagi rame, tapi apa yang bermanfaat. Baik, poin yang ketiga ya, Bos sekalian, adab-adab dalam mengajar. Nah, ini adab-adab dalam mengajar ya. Jadi apa saja adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam mengajar ya. Yang pertama, beliau mengutip ya beberapa ayat Al-Qur'an ya. Misalnya yang beliau kutip itu Quran surah Ali Imran ayat 187 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah gitu ya. Jadi, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang yang telah diberi Alkitab ya, diberi ilmu gitu ya. Hendaknya mereka menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Nah, ini diantara dasar mengapa kita perlu mengajar. Yang kedua, juga ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 159 Allah berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan ya dari Alkitab, maka nanti ada kalimat ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh Bapak Ibu sekalian kita memiliki ilmu yang kita sembunyikan. Tidak boleh ya. Jadi selama ilmu itu bermanfaat dan sudah kita pahami, kita wajib sampaikan.
kita wajib sampaikan kepada orang lain. Ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, adab seorang guru itu yajib 'alal muallim ayaqsid bi ta'limihi wajhallah. Nah, ini adab seorang guru ya dalam mengajar. Dalam mengajar hendaknya kita berniat semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Yang kedua, yan bagi allayam tani min ta'limi ahad liqaunihi ghairu sahih an-niyah. Ini kata beliau sekalian, hendaknya kita tetap mengajar seseorang walaupun kita tahu orang tersebut belum lurus niat belajarnya. Gitu. Ini ada orang nih murid kita misalnya, kita tahu dia belum sungguh-sungguh niatnya, tapi jangan sampai kita tidak mau mengajarnya. Jadi tetap kata beliau, mereka harus kita ajarkan itu. Kita bantu dia meluruskan niat. Ya. Jadi jangan sampai kemudian karena semata-mata dia tidak menunjukkan kesungguhan, kita ogah mengajarnya. Yang ketiga, wayan bagi ayu adib al-muta'allim ala tadrij bil adab as-sunniyah, gitu ya. Nah, jadi kata beliau, penting bagi seorang guru ya mendidik muridnya secara bertahap sesuai dengan umur dan usianya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita kadang-kala nggak sabaran gitu ya. Kadang tema-tema berat kita sampaikan kepada anak-anak yang belum cukup umur gitu. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Makanya perlu banyak minta nasihat, minta pandangan, dan bertukar pengalaman kepada guru-guru yang lebih senior, ya orang tua kita, guru-guru kita gitu. Agar ilmu yang kita ajarkan itu tepat sasaran gitu. Ya, ini poin ketiga. Poin yang keempat adalah wayan bagi ayyarughibuhu fi al-ilmi wa yudzakiruhu bi fadailihi wa fadail al-ulama. Ya, hendaknya kita memotivasi murid-murid kita untuk mencintai ilmu, mengingatkan mereka tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama, bahwa para ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi gitu. Nah, ini agar mereka belajar memuliakan guru gitu. Memuliakan ulama siapapun mereka ya. Bahkan boleh jadi ulama itu yang punya pemahaman berbeda dengan kita. Selama dia tidak melakukan maksiat secara terang-terangan dan terbuka, maka kita memuliakan mereka. Gitu ya. Yang kelima, wayan bagi ayyahnu alaihi wa ya'tani bi masalihihi ka'tinaihi bi masalihi nafsihi wa baladi gitu ya. Nah, ini di antara hal yang kita perlu perhatikan, guru hendaknya peduli terhadap keadaan muridnya ya. Sebagaimana dia peduli terhadap anak-anaknya. Ini pada konteks kita mengajar anak orang lain. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai karena dia bukan anak kita, ya kita kurang memperhatikan. Ya, kita tidak peka terhadap kondisinya. Ya, kalau dia cedera atau terluka, ya, atau memerlukan bantuan dan kita bisa dan mampu, ya, maka kita perlakukan dia seperti anak kita. Ini adab seorang guru. Yang keenam, wayan bagi yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, hendaknya dia mencintai ya muridnya apa saja atau pada aspek apa saja seperti mana dia juga mencintai dirinya sendiri. Ya, nah, jadi jangan sampai kita memperlakukan murid kita dengan sikap yang kita pun tidak menyukai sikap tersebut. Nah, ini kita hindari. Poin yang ketujuh adalah wayan bagi ayyakuna samhan bi badli ma hasalahu minal ilmi sahlan bi ilqaihi ila mutalattifan fi ifadatihi talibihi ma'arifkin wa nasihatin wa irsyad ilal muhimman gitu ya. Jadi kata beliau bahwa bagaimana seorang guru itu harus ramah ketika menyampaikan materi pelajaran gitu ya. Jadi jangan galak ya, artinya jangan terlalu keras gitu ya, sehingga boleh jadi ya, murid kita atau anak kita itu menjauhi atau tidak menyukai pelajaran dan tidak menyukai kita ya. Jadi kalau ingin tegas ya, maka tegaslah dengan cara yang wajar ya, tidak berlebih-lebihan gitu. Saya rasa Bapak Ibu memahami itu. Kemudian kedelapan, wala yudakhir anhum fi anwa' al-ilmi syai'an yahtajuhu ilaihi idza kana at-talib ahlan lidzalik ya. Yang kedelapan, hendaknya seorang guru tidak menyembunyikan ilmu yang memang bermanfaat untuk muridnya. Jadi kalau kita punya rumus ya, punya teori, ajarkan gitu ya.
Jadi jangan sampai kayak pesilat gitu ya. Jadi menyimpankan jurus andalan gitu ya, karena tidak mau dikalahkan oleh muridnya. Gitu. Nah ini enggak, seorang guru tidak. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan oleh agama kita mengajarkan semua ilmu kita. Ya, seperti mana Imam Malik Bapak Ibu sekalian, Imam Malik itu berkata kepada Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menyuruh Imam Syafi'i cari guru yang lain. Apa kata beliau? Wahai Syafi'i, telah habis ilmuku. Nah, subhanallah. Jadi kita pernah nggak Bapak Ibu sekalian ketemu guru mengatakan, wahai murid, telah habis ilmuku, carilah guru ini gitu. Ya. Jadi Imam Malik itu berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, telah habis ilmuku, engkau telah menguasainya, engkau telah mengambilnya. Maka Imam Malik itu merekomendasikan menulis satu nama, Imam Syafi'i kemudian berguru kepada ulama tersebut. Jadi tidak menyembunyikannya. Baik, sedikit lagi Bapak sekalian ya. 9 wala yalik ilaihi syai'an la yata'ahlahu li alla yufsid alaihi halihi. Ya, 9 seorang guru tidak diperkenankan mengajarkan materi-materi yang belum bisa diterima oleh muridnya karena boleh jadi membahayakan muridnya tersebut dan membahayakan orang lain. Ya, jadi jangan ajarkan ilmu-ilmu yang memang belum saatnya. Yang ke-10 yan bagi alla yata'azzam 'alal muta'allimin bal yalin lahum yatawadda faqad amara bitawadu li ahadin nas. Qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin ya. Yang ke-10 adalah seorang guru tidak boleh menyombongkan atau mengunggulkan dirinya di atas guru-guru yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak itu, murid-murid kita itu belajar sombong dari kita. Gitu. Udah bahwa kalau kita punya kepakaran, maka jangan pernah kita membandingkan kemampuan kita itu dengan guru-guru yang lain. Ini diantara hal yang dilarang. 11 wayan bagi ayyakuna harisan ala ta'limihi muhtamman bihi wa mu'athiran lahu ala hawaid nafsihi wa masalihi ma lam takun darurah. Ya. Kemudian poin yang ke-11 adalah hendaknya ketika mengajar kita sungguh-sungguh dalam mengajar, menjalankan amanah mengajar itu. Ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan perhatian kita terhadap murid tadi gitu ya. Ini poin ada 13 poin ya, kita akan selesaikan dulu poin sampai poin 13. Poin ke-12 adalah wayan bagi ay yaftaqidahum wa yas'al amman ghaba minhum. Nah, ini absen sekalian. Kita harus tahu, harus ngabsenin murid-murid kita dan bertanya kalau mereka tidak hadir. Mana si fulan? Oh, sakit. Mana si fulan? Oh, sedang membersamai ibunya umroh misalnya. Ini kita harus tanya gitu, ya. Poin ke-13 wayan bagi ayyakuna badhilan wa was'ihi wa tafhimihim wa taqrib al-faida ila azhanihim. Jadi kalau mengajar satu ilmu kepada murid-murid kita, upayakan kita bisa meringkas ya pelajaran tersebut ya dengan teori-teori atau metode-metode yang lebih mudah mereka tangkap. Nah, ini kan terutama mungkin matematika gitu ya atau sejarah gitu ya atau mungkin pelajaran fikih, boleh kita pakai ringkasan, pakai singkatan, rumus-rumus untuk memudahkan murid-murid kita gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa mungkin kita pada pagi ini menguraikan 3 poin dulu. Poin yang keempat nanti insya Allah karena dia hanya sedikit ya, insya Allah kita akan sampaikan nanti di sela-sela diskusi yang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tema ini. Mangga Kang Faisal, kita persilakan mungkin untuk sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Kang Faisal? Ya, mangga mungkin Bapak Ibu yang boleh jadi ada yang mau menambahkan atau bertanya seputar tema ini, kita persilakan. Saya Ustadz izin bertanya. Ya, mangga Ibu, silakan. Ya, sebelumnya jazakallahu khair untuk Ustadz yang telah menyampaikan ilmu kepada kami.
Sebenarnya Ustadz, ketika kita di sekolah atau kuliah kampus itu kan dosen atau pengajar itu kan banyak ya Ustadz. Ya. Nah, apakah semua dosen atau semua guru di sekolah itu kita tanda kutip sebut sebagai guru yang dalam hal ini kita bahas, atau kita perlu untuk memilah dan memilih siapa yang akan kita jadikan guru dan siapa yang kita mungkin hargai saja gitu ya, atau akhlaknya kita akhlaki dengan baik begitu. Dan yang kedua, dengan beragam pendidik atau staf pengajar di sekolah, kira-kira cara cepat gitu untuk mengidentifikasi bahwa seseorang ini kita ikuti sebagai seorang guru gitu. Itu seperti apa ya Ustadz? Karena kan kalau tadi ditanya Imam Malik kan ya, dekati dulu, kenali dulu, dan sebagainya. Nah, kalau kita di sekolah kan nggak bisa milih ya Ustadz begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, baik ya. Ini bagus banget nih karena relate dengan keseharian kita, baik itu di sekolah atau di kampus atau dimanapun ya, kan termasuk kalau kita belajar non formal. Yang pertama bahwa semua yang berprofesi sebagai guru ya, yang kita kenali walaupun kita tidak walaupun dia tidak mengajar kita gitu ya, tapi dia berprofesi sebagai seorang guru, maka kita memuliakan gitu ya. Kan boleh jadi kan ada ulama, ada ustadz, ada guru, ada dosen yang sudah diketahui oleh masyarakat umum ya, kan termasuk di kampus kita kan sudah ada misalnya list nama-nama dosen, ada fotonya gitu ya, bahkan nanti kalau di awal kita masuk kampus kan nanti misalnya ada video-video trailer gitu ya yang mengenalkan tentang profil prodinya atau fakultasnya gitu ya. Maka kalau kita sudah mengenal mereka ya kita memuliakan, kita menghormati. Namun kita harus menerapkan adab-adab yang lebih spesifik yang tadi kita uraikan gitu ya. Itu kalau misalnya kita langsung mengambil ilmu kepada mereka gitu. Ya kan kalau dengan yang tidak mengajar kita kan kita mungkin boleh jadi jarang bertemu gitu ya. Nah, tapi dengan orang yang betul-betul mengajar di kelas kita, maka tadi berlaku adab-adab dan akhlak yang perlu kita terapkan ketika kita berada bersama dengan guru ataupun dengan pengajar kita, gitu. Ya, nah, ini terkait dengan adab-adab tadi, gitu ya. Dan tentu kita harus memilih ya, jadi menyeleksi karena bagaimanapun bahwa ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk kita ya, mungkin dengan akhlaknya yang tidak baik ya atau pemikiran yang agak menyimpang gitu ya. Kita tetap memuliakan ya, artinya memuliakan dalam arti mendoakan ya, tidak kemudian berkata kasar, tidak mencela, tidak mengaibkan gitu ya. Selama orang tersebut memang tidak melakukan maksiat secara terang-terangan gitu. Kan ada ya orang misalnya dosen yang pemikirannya agak menyimpang gitu ya, misalnya ikut mempropagandakan LGBT misalnya, kan ada yang begitu gitu. Maka kita mendoakan semoga Allah berikan hidayah ya. Maka selama dia mungkin boleh jadi punya pembelaan terhadap itu tapi dia tidak pernah menampakkannya, kita mendoakan. Tapi kalau dia kemudian terang-terangan ya mengkampanyekan itu, bahkan mendorong mahasiswa juga seperti itu ya, kita harus kemudian menentangnya dengan cara-cara yang baik ya, kemudian mungkin kalau bisa berdebat gitu ya, dan juga mendoakan gitu. Jadi dan tentu tidak mengambil ilmu darinya, tapi tetap secara perlakuan kemanusiaan kita menghormati. Jadi tidak kemudian kita mengasari atau mencela dia di depan publik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi guru yang memang layak diambil ilmunya ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kan ada yang ideal, ada yang mungkin harus realistis gitu ya. Dulu memang itu di antara rekomendasi para ulama. Bahkan seperti ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, kata beliau, kalau kita mau mengambil satu ilmu ya, itu gurunya diintip selama 3 bulan, kata beliau. Diintip selama 3 bulan, subhanallah. Berat tentu untuk kita bayangkan ya, kita mau belajar misalnya ke Malang gitu ya.
nyewa kos-kosan 3 bulan ngintip guru kita gitu. Nah, ini berat gitu. Ini berat luar biasa. Tapi itu tradisi ulama dulu. Ya. Jadi Mas Zarnuji kata beliau jangan ambil ilmunya sebelum engkau intip kehidupannya 3 sampai 6 bulan kata beliau. Subhanallah. Makanya wajar ya. Ulama-ulama dulu ilmu mereka itu sampai hari ini masih kita manfaatkan. Karena mereka hanya mengambil ilmu yang betul-betul layak diambil dan dimanfaatkan. Sehingga kebermanfaatan itu terus mengalir sampai hari ini. Gitu ya. Namun kata beliau memang dengan perubahan zaman gitu ya. Sekarang kan sudah ada sosial media gitu ya. Dan kita juga sudah mengenal banyak guru yang melakukan profiling kepada sejumlah sejumlah tokoh, sejumlah ulama gitu ya, bahkan sudah ada websitenya gitu ya. Nah, dalam hal ini kata para ulama kita bisa belajar mengambil ilmu dengan rekomendasi guru yang lain. Nah, ini mungkin lebih ringan. Jadi kalau kita mau belajar nih kepada si fulan, kita nanya kepada ulama atau kepada guru yang kita percaya keilmuannya, ustadz atau ustadzah, mu'alim atau mu'alimah, saya ingin belajar kepada guru ini, ingin belajar ilmu qiraat. Kira-kira apakah ustadz merekomendasikannya atau kira-kira siapa nama yang ustadz rekomendasikan. Nah, ini cara yang kedua, alternatif ya. Ini juga bisa kita ajarkan nanti kepada anak-anak kita karena mereka bakal dewasa, ini kan terutama yang sudah kuliah gitu ya. Kan orang tua boleh jadi kan kita tidak bisa mengontrol 100% gitu ya kepada siapa mereka mengambil ilmu, maka paling tidak kita berikan pedoman. Nah, kalau bisa minta rekomendasi ustadz, minta rekomendasi ustadzah kepada siapa kita belajar agar ilmu yang kita ambil itu betul-betul ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia kita atau kehidupan akhirat. Gitu ya. Wallahu alam begitu Ibu, semoga terjawab. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi saya kelempar karena mati lampu. Enggak. Kita lanjutkan, sudah ada yang raise hand, Kang Fadil Harisah. Maka Kang Fadil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Ardiansyah. Saya Muhammad Fadilsa di Indramayu. Ada beberapa pertanyaan juga yang animat Pak Ustadz. Mungkin tadi melanjutkan tentang guru ya atau dosen yang mungkin terang-terangan mendukung salah satu misalkan politik praktis seperti itu kan. Yeah. Nah, kan kita tetap harus mendoakan dan sebagainya. Nah, apalagi nih ya, banyak sekali ya guru-guru yang akhirnya juga apa ya istilahnya tuh banyak yang melenceng gitu, yang tentang misalkan mendeskripsikan para ulama, bahkan buat pernyataan yang mungkin melenceng kan, misalkan kayak sholat 5 waktu tuh nggak ada di Al-Quran gitu misalnya. Itu menurut Ustaz bagaimana kita harus menentangnya kan gitu? Apakah dengan cara yang bersikap keras atau bagaimana kan gitu? Mungkin LGBT yang mungkin seperti yang mungkin tadi sampaikan Ustaz, LGBT kan mungkin kita bisa mengingatkan dengan baik, tapi bagaimana ini sudah terlalu berlebihannya, berkali-kali pernyataannya seperti itu mulu kan gitu. Kan ada pesan baru. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang terakhir sih sebenarnya gimana ya? Istilahnya gini, banyak mungkin saya juga mudah-mudahan aja saya juga kemarin sempat mengajar juga kan gitu. Banyak yang akhirnya juga guru-guru sekarang tuh yang mengandalkan tentang namanya sosmed, mengandalkan tentang namanya platform digital. Namun di sisi lain juga kadang guru itu kayak sudah seimbang gitu sama muridnya. Yang akhirnya kadang sopan santun peserta didik itu tidak ada sama sekali. Yeah. Kayak ya istilahnya kayak teman friendly kan, udah friendly, tapi ada peserta didik gitu atau murid sama gurunya itu sudah tidak ada kan. Nah, menurut Ustadz, kita sebagai guru untuk menanggapi hal tersebut, bagaimana tanggapannya? Apalagi sekarang banyak yang peserta didik itu mencemooh kepada guru-guru kita gitu, karena mungkin sifat yang jelek atau mungkin sifat apa kan gitu. Bahkan saya juga sempat magang tuh pernah seperti itu gitu, punya pengalaman hal buruk gitu. Tapi saya mencoba menerima dengan lapang dada karena juga memang situasi mereka juga melihat di sekolah swasta ya, meskipun itu basically-nya Islam terpadu, tetap aja kan gitu punya sifat yang seperti itu gitu ya, mungkin anak tongkongan gitu. Terima kasih untuk saya bertanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi Kang Fadil ya, ini luar biasa.
Yang pertama, bagaimana kita menyikapi guru-guru yang mengkampanyekan dosa, kemaksiatan, ya hal-hal yang terlarang dalam agama kita. Ya, kalau guru bicara politik boleh, ya, karena hal itu bukan menyimpang, ya, karena politik juga bagian dari agama. Hanya memang perlu menjaga etika-etika instansi, ya, karena ada beberapa kampus yang melarang misalnya bicara dalam rangka mengkampanyekan parpol tertentu, gitu ya. Tapi kalau punya sikap politik itu boleh, ya, itu menjadi hak setiap warga negara, gitu ya. Nah, hanya memang tadi yang perlu kita beri catatan ketika dia mengkampanyekan satu dosa atau penyimpangan, gitu ya. Sesuatu yang kalau dalam istilah fikihnya al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang diterima oleh setiap muslim dan tidak ada yang menolaknya, ya, tentang keharaman LGBT, gitu ya, apa namanya, ya lebih tepat mungkin ya keharaman perbuatan sodomi, gitu ya, karena LGBT pun sebenarnya upaya untuk melakukan eufemisme, gitu ya. Nah, jadi apa, melembutkan istilahnya, gitu ya. Nah, kan kalau sodomi kan lebih jelas, gitu ya, jadi perbuatan kaum Sodom, gitu. Nah, LGBT itu istilah modern yang ya mungkin dalam rangka normalisasi, gitu ya, agar perbuatan itu nanti dipandang normal oleh masyarakat. Tapi kita tahu bahwa perbuatan itu diharamkan. Sepakat para ulama berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, konsensus para ulama, gitu ya. Belum lagi tinjauan kesehatan, ya. Jadi fakta sains membuktikan bahwa banyak sekali ya penyakit menular yang lahir ya dari perbuatan durjana tersebut, gitu ya. Jadi perbuatan kotor itu, ya. Jadi perbuatan zina saja kemudian menyebabkan banyak penyakit berjangkit, gitu ya, menular, apalagi kemudian lewat saluran kotoran, gitu ya. Ini sangat menjijikkan sebenarnya, gitu ya. Tapi tentu sikap kita haruslah proporsional dan profesional, gitu ya. Sebagai mahasiswa, ya, sebagai murid, sebagai santri, ya, karena kita mungkin belajar di kampus tersebut, maka perlu jaga etika kita, gitu ya. Sampaikan secara melalui jalurnya, kan ada ya, mungkin melalui BEM atau melalui surat kritik dan lain-lain, ya. Artinya sampaikan dengan cara-cara yang beradab dan terus mendoakan ya, semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada yang bersangkutan, gitu ya. Jadi lakukan semuanya secara profesional dan proporsional. Yang punya kemampuan menulis, ya, mendebat, kemudian mengkritik, itu lakukan, gitu ya. Baik langsung atau tidak langsung, ya, termasuk menggunakan sosial media, itu bisa dioptimalkan, gitu. Yang kedua, fenomena menurunnya adab seorang murid kepada guru. Inilah musibah akhir zaman, gitu ya. Ketika memang yang menjadi orientasi kita hanya pengetahuan saja. Bapak Ibu sekalian, kalau belajar mengajar itu semata-mata transfer ilmu, maka siap-siap nih para guru nanti digantikan Google, ya, digantikan robot. Kalau semata-mata sekolah itu hanya transfer ilmu dan pengetahuan, ya. Tapi ada yang tidak bisa digantikan oleh teknologi dan kekuatan dan ilmu apapun, yaitu adab dan akhlak, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, proses belajar mengajar sejatinya memang dia harus memperhatikan aspek-aspek itu, gitu. Jadi tidak semata-mata menjelaskan ilmu, menjelaskan pengetahuan, tapi realisasi dari ilmu yang diajarkan, apa tujuannya, mengapa kita belajar biologi, mengapa kita belajar matematika, kan perlu dijelaskan bahwa ilmu ini hanya wasilah untuk mengantarkan kita kepada keimanan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka aspek-aspek akhlak, adab ini perlu diperhatikan, ya, dan fenomena itu tentu disayangkan. Maka itulah tugas kita para guru, para orang tua, ya, bahwa mendidik adab akhlak itu sejak di rumah, sejak di lingkungan keluarga, ya, agar nanti ketika di sekolah kita juga kemudian mengajarkan murid kita, ya, santri kita itu untuk beradab kepada guru, ya, kepada muallim, ya, karena itulah sebenarnya tujuan transfer akhlak dan pembinaan. Jadi tidak semata-mata transfer ilmu, ya, tapi bagaimana kita membentuk akhlak dan pribadi para santri, gitu ya. Dan kalau seandainya kita sebagai guru tadi Kang Fadil, ya, atau Kang Fadli
diperlakukan oleh siswa ya secara tidak baik gitu ya kita harus bersabar. Itulah fenomena yang akan kita hadapi pada hari ini ya, di mana boleh jadi di sekolahnya yang lama atau di lingkungannya atau di keluarganya tidak memperhatikan itu. Yang mereka perhatikan bahwa sekolah itu harus mendidik orang menjadi pandai dan pintar saja, sehingga yang tumbuh itu ya hanya otaknya saja, tapi tidak menjadi lebih rendah hati, tidak menjadi tawadu, tidak menjadi lebih toleran, tidak menjadi penyabar, pemaaf, ya, dan beradab, berakhlak kepada guru dan kepada orang yang lebih tua. Begitu Kang Fadil, ya, semoga bermanfaat. Insya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun. Ustaz, pertanyaannya baik. Selanjutnya kita ke kolom chat terlebih dahulu. Dari Muhammad Nurdin, Assalamualaikum, bertanya, Ustadz, bagaimana caranya supaya cepat hafal dalam menyerap ilmu apa yang disampaikan oleh guru? Atau bisa diulangi, Kang Faisal? Baik, bagaimana caranya supaya cepat atau hafal dalam menyerap ilmu apa yang disampaikan oleh guru? Ya. Ya, jadi banyak faktor sebenarnya, baik itu faktor secara fisik ya jasmani ataupun secara spiritual gitu ya. Kalau secara fisik kan kita sudah banyak teorinya gitu ya, bahwa yang mudah menghafal itu kan dilihat pada waktunya ya, dilihat pada kemudian keadaan fisik kita gitu ya. Yang perlu kita jaga vitalitasnya gitu kan, mengupayakan fungsi otak itu ada pada fungsi yang pada waktu yang optimal ya, pada waktu pagi ya, kemudian setelah bangun tidur ya, kemudian memperhatikan bahwa kita tidak terlalu kenyang ya, tidak belajar pada kondisi yang sangat mengantuk, itu kan aspek-aspek jasmani gitu ya. Saya rasa itu sudah banyak teorinya. Nah, saya ingin fokus pada aspek non jasmani gitu ya. Setidaknya kalau kita gali ya, khazanah ilmu para ulama, ada beberapa nasihat ya, tapi setidaknya ada 3 hal lah, saya ringkas aja. Yang pertama, bahwa kita harus menjaga adab kepada guru, adab kepada muallim. Ini yang paling penting ya. Menangkap ilmu, memahami ilmu itu boleh jadi tidak di kelas, tapi dengan adab dan akhlak yang kita terapkan, itu boleh jadi Allah bukakan pemahaman itu setelah kelas. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi pada ulama-ulama kita, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan termasuk ulama yang baru menjadi alim di usia tua. Gitu. Padahal beliau sudah belajar puluhan tahun. Ya, tapi beliau sangat menjaga adab dan akhlak kepada guru. Maka jaga itu. Ya. Jadi kalau kita ingin menangkap ilmu, memahaminya, maka utamakanlah adab kita kepada guru. Adab minta izin, ya, kemudian mendoakan dan lain-lain. Jadi perhatikan adab-adab seorang murid kepada guru. Yang kedua, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menguasai jiwa dan akal kita, ya. Allah berfirman, "Fattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah ajarkan kalian ilmu. Gitu. Jadi takwa itu ternyata menjadi kunci untuk kita memahami satu ilmu. Ya. Ustadz, tapi ada orang yang tidak bertakwa, bermaksiat, diberi ilmu juga. Mereka diberi ilmu yang tidak akan bermanfaat. Gitu. Ya, kita ingin ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu menjadi kunci ilmu, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita senantiasa ya itu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa belajar ya, doa belajar yang diajarkan oleh para ulama. Misalnya kan Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ya. Beliau memegang dada Abdullah bin Abbas seraya mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, kata ulama, doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas ini boleh kita pakai untuk diri kita sendiri. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ini di antara doa ya. Ada banyak doa yang lain ya. Misalnya Allahumma rzuqni ilman warzuqni fahman ya. Itu juga di antara doa. Intinya bagaimana kita meminta tolong, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam demikian. Ya, alhamdulillah, Ustaz, atas jawabannya. Masya Allah, tetap dengan adab ya. Semoga
kita pun bisa menerapkan adab menjadi seorang murid yang terbaik. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya Ustaz ya bersama selanjutnya. Baik, selanjutnya ada Ustadz Andi. Semoga Ustadz sudah raisen, mungkin ada pertanyaan atau hal yang mau di-sharing, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Faisal. Ustaz Ardiansah, saya ingin bertanya. Mangga, Ustaz. Biasanya kalau guru-guru PAI, guru-guru bahasa Arab itu sungkan ya untuk menyatakan kafalah ataupun apa ya istilahnya ya. Yeah. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, guru-guru ilmu-ilmu yang lain tuh berapa sekali pertemuan? 250.000, 150.000. Kalau kita bahkan ya karena tadi adab kita ya. Betul. Ustaz, ini sekali pertemuan berapa? Aduh, saya nggak menargetkan gitu ya. Saya tidak berani ini gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itulah ya. Nah ini yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau misalnya ada yang menanyakan seperti itu, undang sama dan sebagainya gitu ya. Karena kan kadang-kadang juga masyarakat kan ya kalau yang baik ya alhamdulillah gitu ya, banyak gitu ya. Tapi kalau yang mungkin tidak paham mungkin ya untuk ongkos saja ataupun jauhnya jarak kita saja itu tidak terpenuhi. Nah, ini kadang kita sebagai guru-guru agama lah ya, guru-guru yang itu tuh kadang sungkan untuk meminta ataupun menjelaskan itu ya. Tapi kalau untuk guru-guru umum kayaknya mereka udah ini banget ya, satu pertemuan sekian, ini sekian gitu. Nah itu bagaimana batasannya gimana? Terima kasih Ustaz. Ya, baik, Ustaz Andi. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang sejatinya ilmu apapun gitu ya, ilmu apapun yang kita ajarkan, baik itu ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu sains humaniora gitu ya, maka seorang guru ya sejatinya itu tidak menetapkan tarif, gitu ya, tidak menetapkan harga. Ilmu apapun itu, apakah itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu sains humaniora gitu ya. Ya di antara pergeseran yang terjadi di masyarakat pada hari ini ya ketika ilmu itu kemudian sudah bisa dinilai gitu ya, sudah bisa dirupiahkan gitu ya. Boleh jadi tidak salah gitu ya jika memang itu diinisiasi memang dalam rangka melakukan takrim gitu ya, memuliakan guru gitu ya. Tapi memang sejatinya tidak dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Harus ada lembaga yang memikirkan itu. Ya, kalau dia sekolah, sekolah yang memikirkan gitu ya. Kalau dia pusat pendidikan, pusat pendidikan. Kalau dia lembaga kursus, ya lembaga kursus gitu ya. Jadi tidak guru yang kemudian menetapkan tarif gitu, karena terlalu murah gitu ya, terlalu kecil kalau dia dirupiahkan gitu ya. Nah, ini yang sikap yang ideal yang memang kita ambil dari sikap dan tradisi para ulama kita gitu ya. Dan termasuk juga yang sempat saya kecap gitu ya selama belajar di Mesir, itulah yang diajarkan oleh para masyayikh, para guru-guru kami di Al-Azhar. Jadi memang diajarkan ya, bahkan itu sering diulang-ulang. Jangan pernah menetapkan tarif dalam mengajar, kata beliau, kata guru-guru kami di Al-Azhar gitu ya. Jadi memang pertama itu ya, jadi bukanlah guru, bukanlah mu'alim, bukan dosen yang harusnya menetapkan tarif itu, tapi harus ada lembaga atau instansi yang memikirkan gitu ya. Dulu kan memang guru itu tidak tidak mencari sendiri ya, tapi negara yang mengkapalahinya. Pada masa Nabi itu guru dikapalahi dari Baitul Mal. Pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Pada masa raja-raja juga, pada muluk ya, itu juga yang jadi ada 3 profesi yang digaji negara. Yang pertama itu guru, yang kedua dokter atau tabib, yang ketiga itu tentara atau polisi, yang keamanan. Ini mereka dikapalahi, digaji oleh negara. Karena mereka punya 3 peran penting. 1 pendidikan dan akhlak, yang kedua kesehatan, yang ketiga pertahanan negara. Itu 3 hal krusial dalam mempertahankan suatu negara. Makanya dulu 3 ini sangat diperhatikan. Tapi tadi karena ada pergeseran di mana memang orientasi kita sudah mulai kecil ya pada orientasi pendidikan pembinaan akhlak ini sekaligus pembinaan karakter dan mental gitu ya. Ya, sehingga ya kadangkala terpaksa juga gitu ya, terpaksa misalnya ada seorang guru ngajar matematika ditanyakan tarif gitu ya, bahkan sudah menentukan tarifnya sendiri gitu ya kalau dia bikin semacam private class dan lain-lain gitu ya. Nah, ini
kalau memang dalam rangka untuk memudahkan orang yang akan mengkapalahi kita gitu ya, ya saya rasa ya bisa didiskusikan gitu ya, asal dia tidak menjadi semacam transaksi gitu ya, karena hapunten Bapak Ibu sekalian, saya termasuk yang kurang setuju ya terhadap ilmu yang ditransaksikan gitu, karena dia terlalu tinggi dan terlalu mulia gitu ya untuk dinominalkan ya. Tapi tentu hal ini kan tidak mudah ya untuk kita fahamkan kepada semua kalangan. Bahkan saya sendiri gitu ya, itu kadangkala dalam beberapa forum, dalam beberapa komunitas gitu ya, bertemu dengan para mu'alim, bahkan juga pengajar, tidak semata-mata ilmu agama, itu berdiskusi, Ustadz bagaimana nih kalau kita ditanya tarif ya, ditanya harga, ditanya bayarannya gitu, itu bagaimana sikap yang terbaik gitu ya. Maka saya katakan bahwa sikap yang terbaik bahwa kita tidak menentukan tarif gitu, tapi tentu kadangkala di beberapa tempat harus rasional ya. Hapunten mungkin Bapak Ibu sekalian, saya juga kadang banyak yang mengajar di lembaga pemerintah gitu ya, bahkan di BUMN, BUMD gitu ya. Itu memang kadangkala sudah SOP-nya gitu. Jadi SOP kantor gitu ya, memang harus ada nilainya gitu ya, harus ada nominalnya gitu ya. Nah, itu kalau saya pribadi gitu ya, kalau ada beberapa teman-teman ya menyebutkan juga angkanya sekian, dan saya tidak bisa menyalahkan itu kalau memang itu sebuah tuntutan ya. Tapi kalau saya pribadi, saya berharap dan semoga tetap istiqomah, dan ya semoga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin punya pemahaman yang sama, mangga kita sama-sama terapkan itu. Tapi bagi yang punya pandangan berbeda, kita menghormati ya, saling mentoleransi sikap itu. Kalau saya walaupun dipaksa, saya tetap akan mengatakan Bapak Ibu mohon maaf, silakan kebijakan penyelenggara saja gitu. Itu kalau sikap yang saya ambil gitu ya. Nah, itu mungkin Ustaz Andi hal-hal yang memang kadangkala idealita kita gitu ya, idealisme kita itu kadangkala memang harus bertabrakan dengan kondisi-kondisi di lapangan ya. Saya mungkin tidak ingin fokus membicarakan tentang gurunya Ustaz Andi, tapi kalau bisa instansinya ya. Instansilah yang harus inisiatif itu, memikirkan itu. Jadi jangan guru ya. Kalau tadi Ustaz Andi mengatakan ya, kalau pelajaran lain sudah biasa menyebut angka gitu ya, nah itu harus kita kembalikan gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa berbeda antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu sains humaniora. Semuanya punya peluang kemuliaan yang sama, meskipun kita harus jujur Bapak Ibu sekalian, secara bobot ya, memang pengetahuan agama ini lebih besar bobotnya. Lebih besar bobotnya karena memang dia menjadi wasilah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan porsi yang lebih besar. Adapun ilmu-ilmu sains humaniora, dia juga mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak secara langsung gitu ya. Nah, jadi bobotnya berbeda. Maka sebenarnya nilainya lebih besar gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya harus dinominalkan Ustaz Andi gitu ya, kalau misalnya dinilai 1 juta misalnya gitu ya pada ilmu sains humaniora, maka ilmu agama itu harus lebih besar, lebih mahal dari itu. Itu kalau kita ingin nilai gitu ya. Nah, tapi kan bukan itu tujuan utamanya ya. Jadi saya rasa mari ya sama-sama kita kembalikan tradisi kebaikan ini ya, secara proporsional gitu ya. Yang harus memikirkan itu bukan guru ya, bukan tenaga pengajarnya, tapi bagaimana lembaga atau instansinya, agar kita jaga izah ya, jaga izahnya izahnya guru muallim kita. Ini termasuk punten Bapak Ibu sekalian, hapunten mohon maaf ya, termasuk kalau kita mengundang ustadz, mengundang guru, mengundang dosen gitu ya. Saya lebih menyarankan kalau kita ingin memberi bingkisan atau pemberian gitu ya, atau tali kasih gitu ya, itu upayakan tidak secara terang-terangan gitu ya. Jadi apalagi misalnya kan mohon maaf ya, kadang-kadang amplop gitu ya, itu kan memang mohon maaf ya, saya kadang merasa agak merasa dibeli gitu waktu dan ilmu itu dengan rupiah gitu. Padahal kan dia tidak bisa dibeli dengan rupiah. Maka punten Bapak Ibu sekalian, jaga adab-adab itu ya, lebih baik kita mungkin selipkan pada bingkisan yang kita berikan gitu ya, atau mungkin kita transfer saja gitu ya. Itu lebih menjaga izah guru kita ya, izah muallim kita. Dan tidak semata-mata yang mengajar agama, ilmu apapun gitu ya.
jadi tidak kita berikan apalagi di depan orang ramai gitu ya. Ini masih ada jamaahnya gitu ya, langsung disodorkan amplop. Kadang harus ada tanda tangannya gitu ya. Itu Masya Allah. Itu kadang saya suka menolak kalau begitu gitu ya. Karena agar tidak dinilai ilmu itu transaksional gitu ya. Jadi dibeli dan dikonversi dalam rupiah. Begitu Sandi. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat. Jazakallah. Insyaallah tabarakallah. Itu juga keresahan penyelenggara kadang Ustaz ya. Jadi ada dua sudut pandang. Penyelenggara ini kami ingin ngasih yang terbaik, tapi gimana? Apa ditanya dulu? Dikonfirmasi dulu. Ternyata memang ada adab-adabnya ya, ada adab-adabnya, ada sesuatu yang memang perlu dijaga. Ya betul Kang Baisol. Jadi memang ya adabnya kita juga harus bertanya ya, bertanya langsung atau mungkin bertanya dengan PIC-nya atau mungkin bertanya dengan relasi dekatnya gitu ya. Tapi jika kemudian beliau tidak menyebutkan nominal tertentu, maka ya itu kebijakan kita ya, dan niatkan insya Allah ya. Jadi tidak semata-mata pemberian nominal itu yang perlu kita pikirkan, tapi bagaimana harusnya kita juga ikut mendoakan ya, jadi mendukung dakwahnya gitu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik. Ini juga ada tanggapan dari Bu Mari. Masya Allah, semoga istiqomah Ustaz. Jadi ingat yang pendiri DH seperti Ustaz juga. Masya Allah. Semoga Allah jaga terus keistiqomahan Ustaz Ardi. Baik, nampaknya sudah pukul 6.46 Ustaz. Kita sudah di penghujung acara. Ya rasanya ingin dilanjutkan diskusinya, namun barangkali setelah ini ada aktivitas lain yang perlu dilakukan oleh jamaah Pondok Ustaz Ardi sendiri. Mungkin sebelum ditutup mengingatkan pada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menginfakkan ya, infak terbaiknya di. Iya Pak Diki, tadi saya mati lampu. Mati lampu jadi tidak sempat menulis, mungkin nanti ada rekamannya. Barangkali Bapak Ibu mau menginfakkan infak terbaiknya, silakan ada di grup maupun di kolom chat yang sudah di-share juga sama Teh Reni ya. Di rekening muamalat DPU Darul Hikam, silakan untuk menginfakkan infak terbaiknya, dan juga untuk absen ya silakan untuk absen di link yang sudah tertera di link di kolom chat juga gitu ya. Baik, mungkin kepada Ardiansyah silakan untuk ada kata-kata penutupnya Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi tema yang kita angkat pada hari ini etika seorang guru ya. Jadi ini menjadi pesan penting kepada kita semua bahwa sebelum kita mengajar gitu ya, maka ajaran-ajaran itu perlu menghiasi kepribadian kita gitu ya. Seperti mana kata ulama, kaifa yastaqi muzil wal 'udu a'waj ya. Bagaimana bayang-bayang bisa lurus kalau pohonnya bengkok gitu ya. Jadi adab akhlak itu harus ya tercermin pada diri seorang guru ya. Maka ketika kita bisa mentransfer adab akhlak itu kepada anak-anak, kemudian mereka menduplikasi menirunya, maka itulah keberhasilan dan suksesnya seorang guru gitu ya. Ilmu pengetahuan itu hanya bonus dari apa yang kita ajarkan gitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bertemu lagi di kajian berikutnya. Mohon pamit Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya dan mohon pamit Kang Faisal. Tutup yang sampai jam dala. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaumil qadim insyaallah minggu depan ya kita lanjutkan di pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Sami-sami Ibu, Bapak, mangga silakan. Hatur nuhun Ustaz.